Ridwan Kamil kali ini dibanding-bandingkan netizen dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau kita melihat bagaimana track record dari Pak Ridwan Kamil, saya sendiri belum pernah melihat Bapak Ridwan Kamil berbicara soal pertambangan sebagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan itu, bahkan sampai ke Parung Panjang. Guys, setuju nggak kalau Jawa Barat dipimpin lagi sama Ridwan Kamil? Aku pengen tahu dong komentar kalian, menurut kalian lebih bagusan Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Kalian pendukung yang mana? Coba komentar di bawah, oke? Hari ini gubernur kita Jawa Barat adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Tapi masih banyak warganet yang membanding-bandingkan antara Ridwan Kamil sama KDM. Ayo kita survei siapa yang akan menang, Ridwan Kamil atau KDM? KDM bos, KDM. 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 KDM lah. Kang Deddy ya lah. KDM. Cek Pak UU ya nya, cek Pak UU. Waktu saya memimpin bersama RK, saya mendapat predikat pemimpin terbaik menurut pemerintah pusat. Nah sekarang jangan karena ego pemimpin baru semuanya jadi salah apa yang saya lakukan. Itu cuma saya yang tahu, cek Pak UU ya. Tapi nu jadi pertanyaan, nah nu terbaik cek pusat 50 miliar dana hibah ayah khusus yang Yayasan Pesantren Pak UU. Tak terbaik sana cek pusat mah. Terus BPJS 200 miliar tadi dibayar. Eta terbaik merenya. Terus dari Masjid Al Jabar nganyuk. Terbaik merenya cek pusat mah. Terus aya deh kasus Bang Jabarnya RK tong disebutkan kasus si montok nama. Nah anu terbaik teh kitu. Jadi tanya-tanya tuh yang kia lamun ayeuna kabuka nya Pak sanes kusabab ego na KDM. Tapi geus waktuna kabuka we atuh da sabuni-bunina ge belum tarasi anger ngahiekna mah bakal kaambe. Ulah ngalepatkeun pemimpin nu enggal disebut ego sanes eta mah kabuka mah geus waktuna we meureun jalan Allah kudu kabaruka Pak nya. Hapunten Pak Saya belum pernah juga melihat Kang Ridwan Kamil pada saat itu memberikan kesadaran terhadap lingkungan ya. Mungkin ini stylenya beda memang ya. Bahkan waktu itu disindir langsung oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa saya orang desa, Kang Emil itu orang kota. Tapi banyak sekali program-program yang dilakukan oleh atau yang berkaitan sama sekali dengan Kang Ridwan Kamil yang sekarang direnovasi atau bahkan direvolusi oleh Kang Deddy Mulyadi. Revolusi itu adalah perubahan secara skala cepat. Kita lihat bagaimana kemudian pada saat Kang Deddy Mulyadi menemukan anggaran APBD yang ada di Jabar itu yang tidak tepat lah. Ya tidak tepat yang ini terjadi di era RK. Itu di awal-awal masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian itu merambat kepada pembangunan Masjid Al Jabar. Yang ini ramai diperbincangkan teman-teman yang ternyata pembangunan Masjid Al Jabar yang megah itu hasil hutang yang kemudian dibebankan kepada pemerintah atau pemimpin berikutnya yaitu Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi atau KDM Kang Duda Merana. Nah ini banyak hal terbuka ya, netizen kemudian banyak tuh yang mengatakan bahwa Kang Ridwan Kamil bla 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 tidak lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi soal Parung Panjang. Kemudian di era Ridwan Kamil itu katanya ini dikait-kaitkan, saya tidak tahu ini apakah atas dasar keinginan Ridwan Kamil atau memang izinnya melalui Pak Gubernur, yaitu pada saat ditemukan sebuah patung kura-kura pada saat itu. Astaga Rin, lo tahu nggak? Ikon penyu di alun-alun Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu terbuat dari kardus yang di dalamnya rapuh banget. Parahnya lagi, anggaran proyek ini mencapai 15,6 miliar, tapi kualitas konstruksinya dinilai sangat rapuh. Serius? Bentuknya kayak gitu anggarannya 15,6 miliar? Asli ini udah keterlaluan banget sih. Iya, 15,6 miliar. Dan itu menuai kritik tajam dari netizen. Bahannya dari kardus dan bambu. Gak sesuai banget sama besar anggarannya. Bentuknya sih kura-kura, tapi proyek ini cepat rusak. Cangkang siripnya hancur dalam waktu singkat. Bayangin aja, anggaran miliaran rupiah, tapi hasilnya nggak masuk akal. Proyek ini berada di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, lo tahu nggak? Pihak terkait akhirnya klarifikasi kan, kalau sebenarnya ornamen penyu itu bukan bahan utama. Katanya itu cuma media cetak yang dilapisi resin dan fiberglass. Tapi masa sih 15,6 miliar? Dan temuan di lapangannya itu beda banget. Untungnya pada saat itu masyarakat ngeviralin kan? Iya bener banget, sangat meresahkan. Kalau ini diusut sampai ke akar-akarnya bisa ketangkap semua sih. Karena dengan dana yang sebesar itu tapi hasilnya kayak gini, bener-bener keterlaluan. Sejumlah atau senilai 15 miliar yang ternyata tercipta atau terbuat dari kardus. Dan bukan cuma itu
ternyata banyak sekali hal-hal yang kemudian dibicarakan oleh netizen yang kemudian dibanding-bandingkan antara kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Ridwan Kamil. Sepertinya saya tidak perlu untuk menyebutkan atau untuk menginventarisir perbedaan-perbedaan antar pemimpin keduanya, dari Pak RK kemudian dari Kang Ridwan Kamil. Itu memang sangat ramai sekali teman-teman. Siapa yang baru tahu bahwa Masjid Megah Al-Jabar itu dibangun dari duit ngutang? Siapa yang baru tahu? Saya yakin mayoritas warga Jawa Barat baru mengetahui ini. Masjid yang kemudian dibangga-banggakan. Saya dulu pernah kritik habis Ridwan Kamil gara-gara itu ya. Ternyata selidik punya selidik, itu dibangun dari duit ngutang. Gila-gilaan Pak, Kang Deddy itu sampai kaget. Ternyata hutang Pemprov Jawa Barat itu 3,4 triliun. Dicicil per tahun 562 miliar. Waduh. Ini beban Kang Deddy lagi ini nih. Harus bayar cicilan bekas minjem Pak RK. Seandainya kita tahu bahwa Masjid Al-Jabar itu dibangun dari duit ngutang, kira-kira warga Jawa Barat ngizinkan atau tidak ya? Coba jawab. Kita coba cek dulu nih, bongkar-bongkar anggaran oleh membangun istana, membangun kemegahan di tengah penderitaan rakyat. Di saat Kertajati megah, tapi megahnya seperti kuburan, megahnya seperti prasasti, sepi ditinggalkan. Membangun masjid megah yang di dalamnya banyak pungli-pungli preman pada malakin parkir, malakin segala macamnya, dibangun di atas utang demi terlihat bergengsi, demi menunjukkan aing arsitektur alus, aing boga di Jawa Barat peninggalan aing. Tapi ngabiayaan anu gering, ngabiayaan anu panyakitan, kudu nganjuk oge 300 miliar. Ih aing teka bayang eta siksana. Nah atuh KPK geura usut eta teh karunya Kang Deddy. Siga nyebokan pamarentah anu kapungkur, ya kanu pendukung RK, saya mah teu niat ngagogoreng, tapi da emang faktana siga kitu. Sok sirek kumaha? Eta penghargaan anu manehna agul-agulkeun, naon mangpatna ayeuna? Geningan masyarakat, barudakna tawaran wae. Gening pendidikan masyarakat, eta ngan nepi ka SMP. Cik geura berkaca ieu mah. Kang Emil itu cuman jago bikin bangunan, tapi manfaatnya kurang menurut saya mah. Kang Emil urusan arsitektur, bikin kota yang cantik, bolehlah dia menang di situ. Tapi urusan birokrasi, urusan SDM, urusan mengelola masyarakat, aduh kurang banget, minus malahan. Yuk masyarakat Jawa Barat, daripada kita menyesal nantinya kayak sekarang, mending kita lihat dulu apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Emang sekarang masyarakat butuhnya taman, emang masyarakat butuhnya pasar modern yang gak semua orang mau jualan di situ. Apakah masyarakat butuh rumah ibadah yang megah? Enggak, masyarakat Jawa Barat itu sekarang urgensinya adalah sumber daya manusia. Tok sekarang mah saya yakin masyarakat udah pada pinter dan sudah pada melek sama politik. Sekelas Ade Armando pun menotis. Kalau tidak salah karena Kang Ade Armando ini orang Jabar ya. Ya kan, gitu. Ya Kang Ade Armando waktu itu sempat berbicara juga tentang Masjid Al-Jabar, dan yang lain, netizen-netizen yang lain berbicara membanding-bandingkan antar keduanya, Kang RK dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, mari kita sekarang berbicara apa sih yang kemudian menjadi style dari keduanya, dari Kang RK dengan Kang Ridwan Kamil. Lalu kemudian Kang Ridwan Kamil kan pada saat itu mencalonkan diri sebagai gubernur di DKI Jakarta, walaupun ya setelah itu kemudian Kang RK tidak berhasil di Jakarta karena pemilu di Jakarta dimenangkan oleh Bapak Rano Karno dan juga Pramono Anung. Ya, sampai kemudian ada isu-isu ya Pak RK dengan seorang perempuan itu ya. itu kita tidak bicarakan teman-teman. Nah, kita bicara di sini tentang bagaimana gagasan, konsep atau style, prinsip yang ada pada keduanya dari Kang Ridwan Kamil dan juga Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya melihat Kang RK ini adalah pemimpin yang dikenal sebagai tokoh gubernur yang membangun atau pembangunan ya, yang fokus pada pembangunan gitu, ya fokus pada pembangunan seperti kita melihat Al-Jabar itu terjadi di zaman RK, ya kan. Kemudian jembatan yang katanya terpanjang nomor 2 yang ada di Bogor itu, yang nomor satunya itu ada nomor 2 setelah Portugal ya, yang ada di Portugal, ya kan. Dan semuanya disegel oleh Kang Deddy Mulyadi, ya kan. Jadi pembangunan-pembangunan termasuk yang ada di Cihampelas, teras Cihampelas itu juga diusulkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk rekonstruksi, gitu loh. Dibuat sebagai Cihampelas lama.
Padahal waktu itu Kang RK itu identik dengan Bandung ya. Sampai kemudian ada yang meledek waktu itu Kang RK ini netizen apa oleh netizen ya, Kang RK ini adalah gubernur Bandung. Nah, jadi Kang RK ini fokus pada pembangunan, ya, fokus kepada hal-hal yang materialistis, fokus terhadap hal-hal pembangunan konkret, fisik yang bisa diakses melalui panca indera. Sementara kalau kita melihat Kang Deddy Mulyadi, itu tidak hanya sekadar fokus kepada infrastruktur pembangunan fisik, materialistis, dan semacamnya. Melainkan kalau kita perhatikan Kang Deddy Mulyadi, itu menggagaskan agar supaya masyarakat Jawa Barat ini kembali kepada identitas diri sebagai orang Sunda. Itu kita bisa melihat ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan statement untuk membuat gerakan peduli lingkungan. Sehari 1000, kemudian pada saat pidato menghimbau kepada masyarakat agar supaya lebih waspada kepada diri sendiri, lebih berhati-hati hidup, berhati-hati terhadap lingkungan, menutup tambang-tambang ilegal yang berpotensi merusak alam. Ya, jadi kesadaran alam masyarakat dengan sekitarnya itu dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, satu itu politik yang lekat dengan diri sendiri, dengan identik diri sendiri sebagai orang Sunda. Ya. Konsep itu yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan konsep Sunda Wewitan itulah yang kemudian juga digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan Sunda Wewitan dalam hal ini bukan dalam pengertian kepercayaan, melainkan Sunda Wewitan dalam pengertian nilai hidup. Gitu loh. Nah, ini dua hal yang berbeda. Lalu apakah Kang Deddy Mulyadi mengabaikan pembangunan? Oh tidak. Tentu banyak juga pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Jalan. Ya, yang jalan-jalan ini justru saya melihat lebih masif KDM ketimbang di zaman RK. Seperti Perum Panjang. Perum Panjang itu kemudian baru dibangun setelah zaman Deddy Mulyadi. Sebelum zaman RK saya belum pernah melihat bahwa ada pembangunan yang ada di Jawa Barat. Gitu loh. Nah, ini yang sangat menarik kemudian perbedaan antara KDM dengan RK, Ridwan Kamil. Lalu kenapa pada saat pemilu di waktu itu KDM dikalahkan oleh Bapak RK? Ya, ini juga sangat disayangkan ya. Kenapa pada waktu itu KDM dikalahkan oleh Bapak RK? Kalau saya bukan berarti saya bertendensi dalam hal ini melihat Kang Deddy Mulyadi memang cukup menonjol ya ketimbang Bapak RK ya. Dan tanpa juga mengatakan bahwa RK jelek, tidak. Saya tidak mengatakan Pak RK jelek, tidak ya. Pak RK adalah orang cerdas, orang yang berpengaruh di Jawa Barat, mau bagaimanapun dia adalah orang yang pernah menjadi gubernur selama 1 periode kalau tidak salah kan gitu. Nah, kemudian bermunculan soal dugaan-dugaan korupsi ya yang ditujukan kepada Bapak RK atas iklan BJP atau bank apa saya tidak ingat ya, kurang ingat gitu. Silahkan dicek lagi. Nah, itu juga bermunculan tuh. Tapi itu harusnya saya sampaikan di awal. Nah, balik lagi. Teman-teman, ketika ada seseorang yang berpikir tentang kemajuan tetapi yang ada di dalam kepalanya itu hanya sekadar pembangunan. Ingat, hanya sekadar ya, berarti sekadar itu hanya itu. Berarti menolak ada kemungkinan lain. Hanya sekadar pembangunan. Dengan orang yang secara pribadi, dua orang ya. Yang pertama yang fokusannya pembangunan saja. Yang kedua, orang yang memikirkan dari nilai juga. Orang yang memikirkan dari filosofisnya. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu ini akan diminati memang oleh kaum standar saja. Ya, seperti orang membangun, wah megah sekali, nanti dibuat selfie, oh nanti dibuat menjadi hal yang dibanggakan, ya sekadar itu. Ya, orang-orang awam tapi kemudian ketika dihadapkan dengan orang yang EQ-nya agak tinggi, yang memiliki kesadaran pendidikan yang juga tinggi, mereka akan bertanya, pembangunan ini sebetulnya atas dasar apa? Urgensinya apa? Kemudian membawa pesan apa dari setiap bangunan-bangunan itu? Apa pesan yang ingin disampaikan? Dari bentuk arsiteknya, dari bentuknya, itu semua akan dipertanyakan teman-teman. Nah, maka dalam hal ini saya melihat justru pada Kang Deddy Mulyadi ya, gitu loh. Ya, jadi saya melihat Kang RK ini hanya fokus terhadap hal-hal yang materialistis saja. Sementara Kang Deddy Mulyadi tidak hanya berfokus kepada pembangunan atau infrastruktur, melainkan juga nilai gagasan, nilai hidup, hal-hal yang abstrak itu diperhatikan. Itu tuh yang kemudian menjadi pembeda antara keduanya, antara KDM dengan Bapak Ridwan Kamil. Ya, atau antara Kang Ridwan Kamil dengan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.